Terlihat seorang bupati sedang bersiap melakukan perjalanan keliling wilayah. Pengawal pribadinya mendampingi dengan sigap, sementara sang sopir langsung turun dari kendaraan untuk menyambut keberangkatannya. Semua ini menunjukkan posisi bupati sebagai sosok yang dihormati dan memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan saat itu. Perjalanan ini merupakan bagian dari tugas resmi bupati, meninjau kondisi desa, memantau perkembangan wilayah, atau menghadiri urusan administrasi pemerintahan. Dalam sistem kolonial, bupati menjadi penghubung utama antara pemerintah Belanda dan masyarakat lokal. Ia adalah pejabat pribumi tertinggi di tingkat kabupaten, namun tetap menjalankan tugas dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh administrasi Hindia Belanda. Di alun-alun tampak sebuah pohon beringin, dikenal sebagai pohon sakral atau pohon keramat. Pohon ini sengaja ditempatkan sebagai simbol kekuasaan, perlindungan, dan stabilitas, bagian dari tata ruang pemerintahan Jawa yang sudah ada jauh sebelum masa kolonial. Perjalanan bupati melewati alun-alun memperlihatkan pertemuan dua sistem kekuasaan. Tata pemerintahan tradisional Jawa yang telah mapan, dan struktur administrasi kolonial yang mengatur jalannya pemerintahan. Alun-alun tetap berfungsi sebagai pusat sosial masyarakat, tempat berbagai kegiatan publik berlangsung. Sementara bupati menjalankan perannya dalam posisi yang dibatasi oleh aturan kolonial. Arsip ini merekam suasana tersebut dengan jelas. Seorang pejabat lokal yang bergerak di ruang publik, ruang dengan nilai budaya, simbolik, dan politik bagi masyarakat Jawa pada masa itu. Para kepala desa datang dengan menunggang kuda. Kehadiran mereka menandai momen resmi ketika aparat desa berkumpul untuk menyambut atau menghadiri agenda pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan saat itu, kepala desa memegang peran penting sebagai pengelola urusan lokal dan penghubung langsung dengan bupati. Mereka bertanggung jawab menyampaikan perintah, mengatur administrasi desa, serta memastikan kebijakan dari atas dijalankan di tingkat paling bawah. Kedatangan dengan menunggang kuda bukan sekadar soal jarak, tetapi juga menunjukkan status dan fungsi mereka sebagai pejabat desa. Transportasi seperti ini umum digunakan oleh para pemuka desa dalam kegiatan resmi. Rekaman ini memperlihatkan bagaimana rantai pemerintahan kolonial bekerja secara berlapis, dari bupati ke kepala desa lalu ke masyarakat. Semua bergerak dalam satu sistem yang teratur, dengan peran dan batas kewenangan yang sudah ditentukan. Dalam acara resmi seperti ini, penampilan memang menjadi bagian dari etika jabatan. Kuda yang kuat, pakaian rapi, dan cara berkuda yang meyakinkan menunjukkan status dan wibawa mereka sebagai pemimpin lokal. Di sisi jalan, warga desa terlihat berkumpul untuk menyaksikan kedatangan para pemuka desa. Momen seperti ini jarang terjadi, sehingga kehadiran kepala desa, apalagi dalam rombongan berkuda, menjadi perhatian masyarakat. Adegan ini juga memberi gambaran tentang bagaimana struktur pemerintahan tradisional di tingkat desa berjalan. Pemimpin lokal hadir dalam kapasitas resmi, bertemu dengan bupati, dan menunjukkan solidaritas antar pejabat desa. Arsip ini menangkap suasana tersebut secara langsung. Kerumunan warga, derap kuda, dan pergerakan para pejabat desa yang menjadi bagian dari kehidupan administratif Jawa pada masa itu. Bupati tiba di desa sebagai bagian dari kunjungan pemerintahan. Setibanya di depan rumah lurah, ia turun dari kendaraan dan langsung disambut oleh para kepala desa serta perangkat kampung yang telah menunggu. Penyambutan ini mengikuti tata protokol pemerintahan pada masa itu. Rumah lurah berfungsi sebagai pusat administrasi desa, sekaligus tempat menerima pejabat yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Setelah penyambutan, Bupati mengadakan pertemuan dengan para kepala desa.
Rapat ini menjadi sarana komunikasi resmi antara pemerintah kabupaten dan aparat desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai urusan pemerintahan, kondisi desa, pelaksanaan kebijakan, serta penyampaian instruksi dari tingkat atas. Inilah bentuk kontak langsung antara penguasa dan masyarakat yang dijalankan melalui perwakilan-perwakilan desa. Adegan seperti ini memperlihatkan bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat diatur secara berjenjang. Bupati menyampaikan kebijakan, kepala desa menerima dan meneruskannya ke masyarakat. Sebuah sistem yang tampak tertib dan formal, namun sepenuhnya bergerak dalam kerangka pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah pertemuan resmi, digelar sebuah perayaan di desa, bertempat di depan rumah kepala desa. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian penyambutan pejabat, sekaligus bentuk penghormatan dari masyarakat setempat. Dalam arsip ini ditampilkan pertunjukan kuda kepang. Secara harfiah berarti kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Kesenian ini merupakan hiburan rakyat yang biasa ditampilkan dalam acara penting, seperti kunjungan pejabat, perayaan desa, atau upacara tertentu. Pertunjukan dilakukan di ruang terbuka, di hadapan warga desa yang berkumpul untuk menyaksikan. Anak-anak, orang dewasa, dan para pemuka desa hadir bersama, menunjukkan bahwa acara ini bersifat komunal dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat desa, kuda kepang adalah hiburan dan tradisi. Namun dalam konteks kunjungan ini, pertunjukan juga berfungsi sebagai bagian dari tata upacara penyambutan, mengiringi kehadiran kekuasaan dengan ekspresi budaya lokal. Rekaman seperti ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan rakyat ditempatkan dalam rangkaian acara resmi. Hadir sebagai tontonan, simbol penghormatan, dan bagian dari hubungan antara pejabat dan masyarakat desa pada masa kolonial. Kali ini, arsip menampilkan proses pemilihan lurah di desa. Setiap desa memilih lurahnya sendiri dari para calon yang mengajukan diri untuk jabatan tersebut. Dalam sistem yang berlaku saat itu, lurah dipilih untuk menjabat seumur hidup. Yang terlihat dalam proses pemilihan ini cukup jelas. Para pemilih tidak hanya laki-laki. Perempuan pemilik tanah termasuk para janda juga memiliki hak pilih. Artinya kepemilikan tanah menjadi dasar utama hak suara dalam pemilihan lurah. Warga desa berkumpul untuk menentukan siapa yang dianggap paling layak memimpin dan mengelola urusan desa. Pemilihan berlangsung sederhana dan terbuka, tanpa alat modern, mengandalkan kehadiran langsung masyarakat. Rekaman ini memperlihatkan bagaimana pemerintahan desa dijalankan pada masa kolonial. Lurah dipilih oleh warga, tetapi tetap berada dalam struktur administrasi Hindia Belanda. Pemilihan lurah dipimpin oleh pati, pejabat pribumi tertinggi di bawah bupati. Ia dibantu oleh asisten wedana dan 2 orang juru tulis. Di belakang tampak deretan kotak suara, jumlahnya sama dengan jumlah calon yang maju. Pada pemilihan ini ada 3 calon, sehingga disediakan 3 kotak suara untuk menentukan pilihan warga. Kotak suara dalam pemilihan ini dibuat dari batang pisang yang ditancapkan 3 tabung bambu. Setiap tabung mewakili 1 calon lurah. Di masing-masing tabung diletakkan sepotong ranting dari jenis tanaman yang berbeda sebagai penanda. Para pemilih tidak menuliskan nama atau tanda. Mereka memilih dengan cara memasukkan ranting yang sesuai ke dalam tabung calon yang mereka dukung. Para calon memegang ranting yang sama dengan yang digunakan pemilih agar tidak terjadi kekeliruan saat pemungutan suara. Sistem ini sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat desa, dan disesuaikan dengan kondisi lokal.
Pemilihan berlangsung terbuka, diawasi oleh pejabat pemerintahan, dan menggunakan simbol alam sebagai alat administrasi. Tiga calon lurah duduk berdampingan di hadapan masyarakat desa. Masing-masing memegang ranting tanaman yang sama. Ranting inilah yang digunakan sebagai penanda suara. Di depan mereka telah disiapkan 3 tempat pemungutan suara, masing-masing mewakili 1 calon. Pemilih akan memasukkan ranting pilihannya ke wadah yang sesuai dengan calon yang didukung. Sistem ini memungkinkan pemilihan berlangsung tanpa tulisan dan tanpa kertas, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat desa pada masa itu. Prosesnya sederhana, terbuka, dan dapat disaksikan langsung oleh warga serta pejabat yang memimpin pemilihan. Rekaman ini menunjukkan bahwa pemilihan lurah dilakukan dengan mekanisme yang teratur, meskipun menggunakan sarana yang sangat sederhana. Setiap calon terlihat jelas, setiap pilihan dapat diawasi, dan hasilnya ditentukan secara langsung di hadapan masyarakat desa. Di tahap berikutnya ditunjukkan bentuk surat suara yang digunakan dalam pemilihan lurah. Karena sebagian besar warga desa pada masa itu belum bisa membaca, surat suara tidak dibuat dalam bentuk tulisan. Sebagai gantinya, pemilih diberikan sebatang kecil ranting atau stik kayu. Setiap stik berfungsi sebagai tanda pilihan dan nantinya akan dimasukkan ke dalam tempat suara milik calon yang mereka dukung. Sistem ini dibuat sederhana agar semua warga, termasuk mereka yang tidak mengenal huruf, tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa merasa kesulitan. Proses seperti ini menunjukkan bahwa pemungutan suara sudah menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu. Praktis, bisa dipahami semua kalangan, dan tetap menjaga kejelasan hasil pemilihan. Proses pemilihan pun dimulai. Setiap pemilih datang membawa stik kecil, tanda suara yang sudah mereka terima sebelumnya. Cara memilih dibuat sangat sederhana. Mereka cukup memasukkan stik tersebut ke dalam bambu milik calon lurah yang ingin mereka dukung. Setiap calon memiliki kotak suara sendiri, sehingga pilihan bisa langsung terlihat dari jumlah stik yang terkumpul di masing-masing tempat. Meskipun prosesnya sederhana, pemungutan suara tetap dianggap rahasia. Pemilih tidak perlu mengucapkan apapun. Mereka hanya mendekat ke tempat suara dan menyelipkan stik ke dalam bambu milik calon pilihannya. Proses seperti ini menunjukkan bagaimana sistem demokrasi lokal sudah dijalankan, namun dengan metode yang menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu. Tidak berbasis tulisan, mudah dipahami, dan tetap menjaga kerahasiaan pilihan. Setelah seluruh warga selesai memberikan suara, proses dilanjutkan ke tahap penghitungan. Petugas membuka tabung bambu tempat suara satu persatu, masing-masing mewakili 1 calon lurah. Setiap tabung berisi stik-stik kecil yang sebelumnya dimasukkan oleh para pemilih. Stik ini dikeluarkan, lalu dihitung satu persatu di hadapan para saksi desa dan warga yang hadir. Penghitungan dilakukan secara terbuka. Para calon, pejabat desa, dan masyarakat dapat menyaksikan langsung jalannya proses ini. Tidak ada alat bantu, tidak ada tulisan, dan tidak ada pencatatan rumit. Semua bergantung pada jumlah stik yang terkumpul. Cara ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa pada masa itu, di mana tidak semua warga dapat membaca atau menulis.
namun tetap ingin memastikan bahwa pilihan mereka dihitung secara adil. Setelah seluruh stake dihitung, hasilnya diumumkan di tempat. Calon dengan jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai lurah dan akan memegang jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku saat itu. Hasil penghitungan suara menetapkan satu calon sebagai pemenang. Ia kemudian diperkenalkan sebagai lurah terpilih, pemimpin baru desa Ploso Harang. Dalam rekaman ini, lurah terpilih tampak mengenakan pakaian resmi dan atribut jabatan. Penampilannya mencerminkan statusnya sebagai tokoh yang akan memimpin administrasi desa, sekaligus menjadi perwakilan masyarakat di hadapan pemerintah kabupaten. Pemilihan lurah pada masa itu bukan hanya urusan lokal, tetapi bagian dari sistem pemerintahan kolonial yang mengandalkan struktur desa untuk menjalankan kebijakan di tingkat bawah. Lurah memegang peran penting, mengatur urusan tanah, tenaga kerja, pajak desa, serta menjadi penghubung langsung antara rakyat dan aparat pemerintahan yang lebih tinggi. Arsip ini merekam momen tersebut tanpa perayaan berlebihan. Tidak ada pidato panjang, tidak ada upacara besar. Hanya penetapan seorang pemimpin desa yang akan memegang jabatan itu untuk jangka waktu lama. Disinilah terlihat bagaimana kekuasaan di desa dijalankan, melalui wajah yang dikenal warga, namun bergerak di dalam sistem yang ditentukan dari atas. Bank Simpan Pinjam Desa didirikan untuk membantu masyarakat mendapatkan modal tanpa harus bergantung pada lintah darat. Di tempat ini warga bisa meminjam uang dengan jaminan barang tetap seperti tanah, hasil kebun, atau aset rumah tangga. Tujuannya sederhana, memberikan akses pinjaman yang lebih aman dan lebih ringan dibandingkan praktik rentenir yang banyak merugikan petani pada masa itu. Dalam rekaman terlihat, warga berkumpul di halaman kantor bank desa. Sebagian datang untuk meminjam, sebagian lain untuk menyimpan uang atau mengurus persyaratan lain. Bangunan dan pelayanannya masih sangat sederhana, tetapi bagi masyarakat desa, lembaga seperti ini menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi. Bank desa berfungsi sebagai penyangga kehidupan finansial warga, membantu petani membeli bibit, memperbaiki sawah, atau menutup kebutuhan mendesak tanpa harus jatuh pada utang berbunga tinggi. Arsip ini memperlihatkan bagaimana upaya membangun sistem ekonomi lokal dilakukan di tengah keterbatasan, sekaligus menunjukkan kondisi sosial masyarakat Jawa pada masa kolonial. Dalam rekaman ini terlihat proses pencairan pinjaman dari bank desa. Seorang warga yang disebut Pak Kromo menerima uang yang telah disetujui sebelumnya. Prosesnya sederhana. Petugas desa duduk di meja pelayanan, sementara warga maju satu persatu untuk mengambil dana yang menjadi hak mereka. Tidak ada formalitas rumit, cukup mencocokkan nama, memastikan jumlah dan dana langsung diserahkan. Adegan ini menunjukkan bagaimana sistem simpan pinjam desa dijalankan secara langsung dan terbuka. Bagi masyarakat, pencairan seperti ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Mulai dari biaya pertanian, perbaikan rumah, hingga kebutuhan sehari-hari. Adegan ini merekam bentuk pelayanan publik pada masa kolonial, ketika akses keuangan masih terbatas dan bank desa menjadi salah satu sumber bantuan utama bagi warga. Dalam adegan ini terlihat tungku pembakaran tempat peralatan tanah liat diproses. Oven sederhana ini digunakan untuk membakar periuk, kendi, dan berbagai peralatan rumah tangga dari tanah liat. Pembakaran dilakukan di luar rumah
menggunakan bahan bakar kayu dan daun kering. Suhu panas dijaga secara manual, tanpa alat ukur, hanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun-temurun. Proses ini menentukan kualitas hasil akhir. Jika panas kurang, tanah liat mudah retak. Jika terlalu panas, bentuk bisa rusak. Pembuatan gerabah seperti ini merupakan bagian dari kegiatan ekonomi rumah tangga desa. Peralatan yang dihasilkan digunakan sendiri atau dijual ke pasar terdekat. Rekaman ini memperlihatkan bagaimana produksi barang kebutuhan sehari-hari dilakukan secara mandiri, mengandalkan keterampilan tangan, bahan alam sekitar, dan pengetahuan lokal yang diwariskan antar generasi. Dalam adegan ini terlihat batang pohon pisang sedang dipersiapkan sebagai bagian dari proses pembakaran tungku. Batang pisang dipotong dan diletakkan di sekitar tungku karena sifatnya yang basah dan berserat. Pohon pisang tidak digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan panas tinggi, melainkan sebagai pengatur suhu dan pelindung api agar panas di dalam tungku tidak terlalu cepat atau terlalu keras. Batang pisang membantu menjaga kelembapan selama proses pembakaran, sehingga periuk dan gerabah tidak retak akibat perubahan suhu yang mendadak. Proses ini menunjukkan pengetahuan lokal yang bersifat praktis. Masyarakat desa memahami betul sifat bahan-bahan di sekitar mereka dan memanfaatkannya sesuai fungsi. Arsip ini memperlihatkan teknik pembakaran tradisional yang mengandalkan pengalaman, pengamatan, dan pemahaman alam, bukan teknologi industri. Di bagian belakang rumah terlihat persediaan tanah liat yang telah dikumpulkan dan disimpan untuk keperluan membuat gerabah. Tanah liat ini adalah bahan utama untuk menghasilkan periuk, kendi, dan berbagai peralatan dapur tradisional. Dalam rekaman, beberapa pekerja tampak memindahkan bongkahan tanah liat ke dalam keranjang besar. Prosesnya dilakukan secara manual, mengambil, memilah, dan menumpuk bahan sesuai kebutuhan produksi. Tanah liat biasanya diambil dari lokasi tertentu yang sudah dikenal kualitasnya, kemudian dibawa pulang dan disimpan di tempat teduh agar tetap lembab dan siap diolah kapan saja. Adegan ini menunjukkan bagaimana industri rumah tangga di desa berjalan sederhana namun teratur. Setiap bahan baku disiapkan terlebih dahulu, sehingga proses pembuatan gerabah bisa dilakukan tanpa terganggu oleh cuaca atau ketersediaan material. Proses ini adalah tahap awal dari seluruh rangkaian kerja para pengrajin. Menyimpan bahan, menjaga kualitasnya, dan memastikan semuanya siap sebelum proses pembentukan dimulai. Setelah tanah liat dibentuk menjadi periuk, kendi, dan berbagai wadah lainnya, semua hasil kerja itu kemudian disusun dan diikat rapi untuk proses pembakaran berikutnya. Dalam rekaman ini terlihat tumpukan besar benda-benda dari tanah liat yang sudah mengering, ditata berlapis agar kuat dan tidak mudah pecah saat dipindahkan. Pengrajin menata setiap wadah dengan posisi tertentu. Mulut kendi menghadap keluar, bagian dasar saling menopang. Tujuannya agar panas nantinya menyebar merata dan bentuknya tidak berubah saat dibakar. Tumpukan ini lalu diikat menggunakan tali atau serat alami untuk menjaga kestabilan selama persiapan pembakaran. Adegan ini menunjukkan tahap penting sebelum masuk ke dapur pembakaran. Semua produk tanah liat harus cukup kering, tersusun rapi, dan aman dipindahkan agar hasil akhirnya kuat dan tidak retak. Inilah bagian dari proses produksi gerabah tradisional yang memadukan ketelitian, pengalaman, dan teknik yang diwariskan. Tahap berikutnya adalah menyalakan tungku pembakaran.
Dalam rekaman ini tampak para pengrajin mulai memasukkan kayu dan bahan bakar alami ke bagian bawah tungku, lalu menyalakan api secara perlahan. Tungku tradisional seperti ini dibuat dari tanah liat dan ditutup rapat dengan daun serta ranting agar panas terkumpul di bagian dalam. Proses pembakaran biasanya berlangsung berjam-jam, bahkan bisa sampai seharian penuh, tergantung jumlah dan ukuran gerabah yang dibakar. Api dijaga agar tetap stabil, tidak terlalu besar agar gerabah tidak retak, dan tidak terlalu kecil agar pematangannya sempurna. Para pengrajin memantau nyala api dari mulut tungku, sesekali menambah bahan bakar jika diperlukan. Adegan ini memperlihatkan teknik pembakaran gerabah khas pedesaan Jawa pada masa itu. Sederhana, memanfaatkan alam sekitar, tetapi membutuhkan keahlian dan pengalaman agar hasil akhirnya kuat, keras, dan siap digunakan masyarakat. Tungku pembakaran kini memasuki tahap akhir. Api di dalam tungku menyala penuh, dan lidah-lidah api terlihat keluar dari celah pembakaran. Pada tahap ini, suhu di dalam tungku mencapai puncaknya. Gerabah yang disusun di dalam telah mengalami pemanasan maksimal sehingga tanah liat berubah menjadi keras dan tahan pakai. Nyala api yang keluar menandakan proses pembakaran hampir selesai. Para pengrajin dapat membaca tanda ini sebagai isyarat bahwa pematangan gerabah telah tercapai. Setelah api mereda, tungku tidak langsung dibuka. Gerabah dibiarkan mendingin secara perlahan agar tidak retak akibat perubahan suhu yang mendadak. Arsip ini memperlihatkan tahap paling menentukan dalam pembuatan gerabah tradisional. Kesalahan kecil pada fase akhir ini dapat merusak seluruh hasil kerja sebelumnya. Disinilah pengalaman dan ketelitian para pengrajin diuji. Mengandalkan pengamatan, kebiasaan, dan pengetahuan yang diwariskan sejak dulu. Setelah gerabah sudah cukup kuat untuk digunakan, tahap berikutnya adalah membawa hasil ke pasar. Dalam arsip ini terlihat seorang pedagang memikul puluhan kendi dan periuk sekaligus diikat rapi dalam keranjang bambu besar di kiri dan kanan. Beban yang dibawanya berat, namun keseimbangan menjadi kunci agar barang tidak pecah selama perjalanan. Pedagang gerabah biasanya menempuh jarak cukup jauh, berjalan melewati jalan desa maupun pusat keramaian. Mereka berangkat pagi-pagi agar tiba di pasar saat aktivitas mulai ramai. Gerabah seperti kendi, periuk, dan belanga adalah kebutuhan harian masyarakat, sehingga pasar menjadi tempat utama untuk menjual hasil kerajinan ini. Rekaman ini memperlihatkan rantai produksi yang lengkap. Dari tanah liat di belakang rumah, tungku pembakaran sederhana, hingga akhirnya produk jadi dibawa menuju pasar oleh pedagang yang mengandalkan tenaga fisik semata. Sebuah gambaran ekonomi desa yang bekerja dari bawah. Rekaman kini menampilkan berbagai jenis gerabah yang sudah jadi. Kendi, tempayan, teko, tempat lilin, hingga hiasan meja. Beberapa bahkan memiliki ukiran dan motif yang lebih rumit, menunjukkan tingkat keterampilan pengrajin di desa. Tidak semua gerabah dibuat untuk kebutuhan harian. Sebagian lainnya dibuat sebagai barang dekoratif, permintaan dari pasar kota, atau pesanan khusus dari para pedagang. Ragam bentuk dan fungsinya memperlihatkan bagaimana kerajinan gerabah menjadi salah satu sumber ekonomi penting bagi masyarakat. Setiap benda yang terlihat di sini adalah hasil kerja manual, murni keterampilan dan ketelatenan. Inilah hasil akhir dari seluruh proses pembuatan gerabah yang direkam dalam film, sebuah kerajinan yang sederhana tetapi bernilai bagi kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu.
Adegan berikut memperlihatkan kegiatan di rumah gadai pada masa kolonial. Di tempat inilah masyarakat membawa barang-barang mereka untuk digadaikan sebagai jaminan pinjaman. Prosesnya sederhana. Barang diserahkan kepada petugas, dicatat, lalu dinilai berdasarkan kondisi dan nilainya. Barang yang digadaikan biasanya berupa alat rumah tangga, hasil panen, atau benda berharga lain yang dianggap layak sebagai jaminan. Bagi banyak warga desa, rumah gadai menjadi salah satu cara cepat untuk mendapatkan uang tunai ketika membutuhkan biaya mendadak, mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya upacara, hingga keperluan pertanian. Arsip ini menunjukkan momen saat barang-barang itu diserahkan, menjadi bukti bagaimana sistem ekonomi rakyat kecil berjalan pada masa kolonial, di mana gadai menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Berbagai macam barang yang dibawa masyarakat ke rumah gadai. Terlihat para warga, sebagian besar perempuan, tampak mengantre sambil membawa anak, menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah menjadi bagian dari rutinitas ekonomi rumah tangga. Barang yang digadaikan pun beragam, mulai dari kain, perhiasan sederhana, alat dapur, hingga hasil kebun. Semua diserahkan kepada petugas untuk diperiksa nilainya sebelum ditukar dengan pinjaman uang. Antrian panjang seperti ini menunjukkan betapa pentingnya rumah gadai bagi rakyat kecil pada masa kolonial. Bagi banyak keluarga, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan dana cepat ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Arsip ini merekam situasi itu tanpa dramatisasi. Sebuah potret nyata tentang bagaimana beban ekonomi membuat orang datang satu persatu, menawarkan barang milik pribadi demi bertahan hidup. Adegan berikutnya menunjukkan proses penebusan barang gadai. Setelah memperoleh uang, masyarakat kembali ke rumah gadai untuk melunasi pinjaman dan mengambil kembali barang milik mereka. Terlihat warga mendekati loket, menyerahkan tanda gadai, lalu menunggu barang yang pernah mereka titipkan. Prosesnya berlangsung tertib dan diawasi petugas. Bagi masyarakat desa, penebusan ini menandai selesainya satu siklus tekanan ekonomi. Barang-barang yang sebelumnya dilepas demi kebutuhan mendesak kini bisa kembali ke rumah. Namun arsip ini juga menunjukkan kenyataan lain. Rumah gadai bukan hanya tempat meminjam uang, tetapi bagian dari sistem ekonomi harian rakyat kecil. Masuk, menunggu, menebus, semua dilakukan berulang kali. Rekaman ini tidak memberi penilaian. Ia hanya memperlihatkan bagaimana kebutuhan hidup memaksa orang berurusan dengan sistem keuangan kolonial dalam ruang sempit dengan pilihan yang terbatas. Lembaga ini memiliki perputaran uang hingga 1 juta gulden per tahun. Angka yang sangat besar untuk ukuran desa atau kabupaten pada waktu itu. Jumlah itu menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman tunai. Kedua, betapa kuatnya posisi pegadaian dalam sistem ekonomi kolonial. Di balik angka yang tampak administratif itu, terdapat realitas sosial yang jauh lebih kompleks. Benda-benda yang masuk ke pegadaian, dari perhiasan, kain, hingga alat rumah tangga, adalah tanda bahwa rakyat harus menggadaikan bagian dari hidupnya untuk bertahan. Arsip ini memperlihatkan bahwa pegadaian bukan sekadar tempat transaksi, melainkan institusi yang mengalirkan uang dalam jumlah besar dari kebutuhan orang-orang kecil. Papan pengumuman di depan gedung pegadaian memberitahu bahwa masyarakat dipersilakan melihat barang-barang yang akan dilelang. Ini adalah prosedur umum pada masa itu. Barang yang tidak ditebus akan dipajang terlebih dahulu agar warga dapat memeriksa kondisinya sebelum mengikuti lelang. Di balik proses yang terlihat sederhana, tersimpan kenyataan pahit kehidupan rakyat kecil.
Setiap barang yang digantung atau ditata rapi di ruangan itu bukan sekadar komoditas, melainkan sisa dari pilihan sulit, menggadaikan milik pribadi demi bertahan hidup. Arsip ini menutup rangkaian gambaran ekonomi desa pada masa kolonial. Sebagian warga bekerja di sawah, sebagian mengolah tanah liat, sebagian menjual hasil kebun, dan sebagian lain terpaksa datang ke pegadaian untuk mencari uang cepat. Semua bertemu dalam satu pola besar. Rakyat bekerja keras, sementara sistem ekonomi kolonial berdiri di atas kebutuhan mereka. Rekaman ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang pejabat dan kekuasaan, tetapi juga tentang rakyat yang terus bergerak, berjuang, dan hidup dari hari ke hari. Saatnya kami pamit undur sejenak. Dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel.